Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kamila dari Universitas Teknologi Digital, Prodi Manajemen kelas K321 MNR. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mewakili kelompok saya untuk membuat video presentasi mengenai bisnis apa yang akan kami jalankan atau kami rencanakan. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan bisnis yang akan kami jalankan. Kami sepakat untuk mendirikan atau membuat usaha berupa travel agent. Dan kami akan menamai atau memberikan nama brand dari travel agent kami, yaitu Liburin. Kemudian untuk slogannya kami memakai liburan dalam satu sentuhan. Untuk penggunaan logonya, di sini kami menggunakan logo berupa icon atau animasi matahari serta air laut, dan kami juga menyematkan nama dari brand kami yaitu Liburin. Begitu pun dengan slogan kami yang kami tempelkan di sana juga. Alasan kami memilih logo matahari dan air laut adalah matahari sebagai simbol energi dan kebahagiaan. Matahari melambangkan energi kehidupan dan semangat yang baru. Bagi para wisatawan, sinar matahari sering diasosiasikan dengan cuaca yang cerah, petualangan luarangan, dan liburan yang menyenangkan. Kemudian, untuk pembahasan mengenai logo atau simbol air laut adalah simbol air laut dan kebebasan air laut mencerminkan rasa tenang, damai, dan kebebasan yang merupakan pengalaman yang akan dicari oleh para wisatawan, terutama mereka yang tertarik pada destinasi pantai atau wisata alam. Lalu berikutnya, di sini kami akan mencoba menjabarkan mengenai biaya-biaya apa saja yang kami butuhkan untuk menjalankan bisnis ini. Di sini kami memiliki beberapa biaya. Saya sebutkan secara gambaran besarnya saja. Di sini kami memerlukan biaya administrasi atau perizinan dengan kisaran pembiayaan sebesar 7-12 juta. Hal ini mencangkup mengenai pendaftaran izin usaha, izin pariwisata atau SIUP, serta asuransi dan keamanan perlindungan bisnis kami. Kemudian di pembiayaan kedua atau poin kedua, di sini kami memerlukan biaya untuk biaya sewa dan renovasi kantor. Besarannya sekitar 15-30 juta. Hal ini mencangkup sewa kantor dan biaya renovasi serta interior ataupun dekorasi untuk kantor kami. Lalu poin pembiayaan yang ketiga, yaitu ada biaya peralatan dan perlengkapan kantor. Mengenai biaya perlengkapan dan perlengkapan kantor ini, kisaran biayanya sebesar 18 juta sampai 23 juta. Biaya ini sudah mencangkup mengenai komputer, perangkat lunak, perangkat kendaraan atau peralatan kantor untuk inventaris seperti meja, telepon, kursi. Lalu kami juga memasukkan printer dan mesin fotokopi di dalamnya. Lalu poin pembiayaan yang keempat yaitu biaya pemasaran serta promosi. Sebuah bisnis akan bisa berkembang dan bisa dikenal banyak orang melalui promosi dan juga pemasaran tentunya. Dalam hal ini kami memerlukan biaya sekitar 10-18 juta rupiah untuk poin biaya pemasaran serta promosi. Biaya ini sudah mencangkup mengenai pembuatan website atau media sosial. Lalu kita juga sudah menyangkutkan iklan online seperti pada Google Ads atau FB Ads. Lalu juga pembuatan brosur, spanduk, dan media cetak. Lalu di poin pembiayaan yang kelima yaitu biaya operasional dan modal kerja. Untuk biaya ini adalah biaya yang diestimasikan untuk menjalankan operasional pada 3 bulan pertama pada perusahaan kami. Kisaran besaran biayanya adalah 33 juta sampai 60 juta rupiah. Poin ini sudah mencangkup mengenai gaji karyawan, listrik, internet, telepon, serta biaya transportasi atau perjalanan dinas. Dari keseluruhan total biaya yang sudah saya rincikan, setelah dihitung, kami memerlukan sekitar 83 juta rupiah atau sampai 143 juta rupiah untuk kisaran total rencana anggaran yang kami butuhkan untuk mendirikan bisnis ini. Lalu, pada kesempatan kali ini, kelompok kami memilih untuk
memilih untuk 3 opsi pendanaan dalam proses pembangunan, proses pendirian usaha ini. 3 sumber dana tersebut yaitu yang pertama ada modal pribadi, kemungkinan kami akan menggunakan tabungan pribadi ataupun keluarga. Lalu berikutnya kami mungkin juga akan mengambil dana atau sumber dana kami bisa jadi dari pinjaman bank, bisa dalam bentuk kredit usaha rakyat dengan suku bunga yang rendah. Atau yang opsi yang terakhir atau yang sangat ingin kami usahakan adalah investor atau partner dalam bisnis ini. Kami sangat berharap, besar harapan kami juga untuk bisa melibatkan investor ataupun partner sebagai teamwork dalam proses pendirian usaha ini. Lalu mengenai biaya tadi kan sudah kita sebutkan ya. Nah, di sini saya akan memberikan asumsi dasar mengenai berapa lama estimasi pengembalian modal kita. Dengan modal awal 133 juta, dengan rata-rata modal yang kami miliki di awal, kami rasa jika kami bisa mencapai target yaitu 25 transaksi dalam 1 bulan dengan total keuntungan bersih pada setiap transaksinya tentunya sekitar Rp500.000 dalam 1 kali transaksi. Pendapatan kotor kami sudah sebesar Rp12.500.000. Kemudian Rp12.500.000 ini dipotong untuk biaya operasional kami, yakni sebesar Rp6 juta dalam 1 bulan yang sudah mencangkup gaji, pemasaran, dan lain-lainnya, sekitar Rp6 juta. Kemudian untuk keuntungan bersih bulanan kami dengan total minimal 25 transaksi dalam 1 bulan, kami akan meraup omset Rp6.500.000 dalam 1 bulan. Dan dengan keuntungan dasar yang sudah kami tetapkan sebagaimana yang tadi kami sebutkan, saya rasa dalam waktu 1 tahun 6 bulan, kami sudah dapat mengembalikan modal awal kami, sehingga saya rasa proses pengembalian dananya akan sangat cepat. Dan menurut saya 25 transaksi dalam setiap bulan bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin, karena itu adalah rata-rata dasarnya. Karena jika melihat hasil survei kami, dalam kesempatan kali ini, sebelum kami melakukan bisnis atau mendirikan proposal bisnis ini, kelompok kami telah melakukan pembuatan survei atau kuesioner. Kuesioner ini dibuat pada Google Form dan disebarkan melalui internet. Berdasarkan hasil dari data yang kami tarik dari hasil survei tersebut, kami rasa masyarakat di sekitar kami sangat membutuhkan travel agent karena mereka cukup sering melakukan perjalanan wisata dengan rentang durasi sekitar 1 sampai 2 kali dalam setahun. Kemudian sebagian besar dari mereka juga merasa kemudahan dalam bertransaksi dan kenyamanan dalam bertransaksi itu adalah salah satu poin penting mereka dalam mengambil keputusan akan menggunakan travel agent atau tidak. Berdasarkan hasil survei tersebut juga, kami rasa perusahaan ini akan memiliki pasar yang sangat luas, mengingat dengan lokasi kita yaitu di Cilengsi, tepatnya di Kabupaten Bogor, itu cukup banyak sekolah-sekolah dan cukup banyak perusahaan yang ada di lingkungan ini. Mengapa saya mengatakan sekolah? Karena saya rasa sekolah atau kampus itu sangat membutuhkan jasa travel agent. Mereka membutuhkan kami di momen-momen seperti mereka mengadakan study tour, atau mungkin mereka mengadakan perjalanan wisata akhir tahun atau kenaikan kelas. Mereka biasanya membutuhkan jasa travel agent. Berikutnya untuk pasar kami seperti perusahaan-perusahaan itu juga cukup membutuhkan kami, karena pasti mereka akan membutuhkan travel agent untuk melakukan perencanaan family gathering atau mungkin kegiatan-kegiatan wisata yang akan diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya. Melihat dari besarnya peluang usaha ini, kami sepakat untuk mendirikan travel agent ini. Selain itu, alasan kami mendirikan travel agent adalah karena kami rasa travel agent itu adalah salah satu usaha yang akan berkelanjutan. Mengapa demikian? Karena travel agent usaha ini tidak akan memiliki masa waktu. Jadi
akan selalu ada orang yang baru, akan selalu ada orang yang membutuhkan. Jadi itu adalah salah satu keputusan besar kami, itu salah satu poin besar yang akhirnya membuat kami memutuskan untuk membuat travel agent sebagai bisnis yang akan kami rencanakan. Sekian presentasi dari saya dan mewakili kelompok saya, kelompok 8. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.